Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 11 yang beranggotakan Wahyudi Nugraha dan saya sendiri, Randa Zul Eliardi, akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan dari makalah kami, yaitu pernikahan beda agama. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian nikah. Nikah secara bahasa berarti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh dan atau bersenggama. Ad-domu yang berakar kata dama yadumudman, artinya mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan, serta berarti lunak dan ramah. Namun ada perbedaan dalam mengartikan kata nikah, karena memang adanya dua kemungkinan arti nikah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, kata nikah dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad. Kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya, kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya berhubungan kelamin dengan perempuan tersebut. Selanjutnya, oleh karena dua kemungkinan arti nikah dalam Al-Quran itulah terdapat perbedaan oleh para ulama. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya hakiki, dan nikah berarti hubungan kelamin dalam arti tidak sebenarnya majazi. Sebaliknya, golongan Hanafiyah mengartikan nikah sebagai hubungan kelamin dengan makna hakiki. Sebab menurut mereka penggunaan nikah dalam pengertian hubungan intim termasuk dalam kategori tasrih atau perluasan makna. Selanjutnya, nikah beda agama. Yang pertama, pengertian pernikahan beda agama. Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang memeluk agama dan kepercayaan berbeda antara satu sama lain. Yang kedua, pernikahan beda agama di Indonesia. Umumnya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama sehingga dapat membangun keluarga berdasarkan satu prinsip dan akan lebih mudah dalam membangun kesepahaman dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik agama bagi keturunannya. Namun tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinan. Hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tidak batas. Selanjutnya, beberapa cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu pertama, salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Yang kedua, masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Cara-cara di atas ditempuh oleh calon mempelai yang berbeda agama karena memang tidak ada pengaturan yang spesifik tentang perkawinan beda agama. Undang-undang perkawinan tidak secara tegas mengaturnya, termasuk pencatatan dari perkawinan beda agama, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas. Selanjutnya, pernikahan beda agama dalam Islam. Hukum menikah dengan agama lain menurut MUI sesuai fatwanya adalah haram dan akad nikah otomatis tidak sah. Begitu pula Nahdlatul Ulama NU dalam Bahsul Masail di Muktamar 28 Yogyakarta menetapkan bahwa fatwa terkait pernikahan beda agama, yaitu menikah beda agama, hukumnya haram dan tidak sah. Jumhur ulama memutuskan tentang nikah beda agama adalah haram dan tidak sah jelasnya. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut, yaitu
Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Mereka wanita-wanita muslimah tiada halal bagi orang-orang non-muslim itu, dan orang-orang non-muslim itu tiada halal pula bagi mereka. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Dan ayat ini secara tegas menjelaskan hukum nikah beda agama, bahwa wanita muslimah hukumnya haram dinikahkan dengan orang yang bukan dari agama Islam. Ini karena sesungguhnya Allah meletakkan aturan dalam pernikahan adalah dalam rangka menjauhkan kerusakan dan kebuntuan dalam rumah tangga. Sebab dengan bercampurnya pemahaman yang berbeda dalam memahami substansi dalam landasan beragama, yakni Islam, dalam hal ini Al-Quran dan hadis, makna niscaya kelak akan menciptakan perpecahan dan kehancuran. Selanjutnya begitu juga laki-laki adalah muslim, sedangkan calon istrinya adalah non-muslim, tetap tidak dianjurkan, terkecuali perempuan tersebut bersedia mengungkapkan syahadat untuk masuk Islam. Namun sahnya menikahi perempuan beda agama di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan menikahi perempuan merdeka dari kalangan ahli kitab. Pernikahan itu dianggap sah secara syariat. Baiklah, mungkin itu presentasi dari makalah kami. Jika terdapat kekurangan kami mohon maaf, karena sesungguhnya kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.